Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di bulan Rabiul Awal ini juga tentunya kita sama-sama tahu bahwa umat Islam itu berbeda pendapat. Ada yang merayakan Maulid, ada juga yang tidak. Ya, dalam hal ini kita tidak usah ikut perdebatan. Kita ikuti saja ulama kita masing-masing, lalu kita pertanggungjawabkan besok di hadapan Allah. Ya, kenapa demikian? Kalau saya mau bilang Maulid Nabi itu bid'ah, Pak, saya harus menghadapi Ibnu Hajar al-Asqalani, harus menghadapi syekhnya Imam Nawawi, Abu Syamah, Ibnu Nasiruddin ad-Dimashqi, Ibnul Jauzi, Jalaluddin As-Suyuti. Itu banyaknya bukan main ya, apalagi Al-Qastolani, begitu juga Ibnu Hajar Al-Haytami. Mereka semuanya ulama-ulama kaliber, Pak, menyatakan bahwasanya Maulid Nabi itu hukumnya bagus. Tapi kalau saya mau bilang Maulid Nabi itu bagus, saya juga nggak berani, karena 4 imam madhab juga nggak ada yang kenal Maulid Nabi. Nggak ada satupun ulama madhab yang pernah melaksanakan Maulid Nabi. Maka dari itulah kita laksanakan aja sesuai dengan keyakinan kita. Yang jelas, yang maulidan apa enggak, sama-sama wajib mencintai Nabi Muhammad. Kan begitu ya? Nah, kita ambil substansinya saja, jangan ambil ributnya. Kadang kala subuh ribut, kunut gak kunut gitu. Subuh jam 8 ternyata, Pak ya. Lah ngapain ribut kalau subuhnya jam 8? Yang wajib itu subuh tepat waktunya. Begitu ya. Awal Ramadan, ini pakai hisab apa pakai ru'yah? Terserah saja. Yang penting puasanya besok imanan wah tisaban. Itu baru benar. Jadi kalau Allah suka sama kita, kita dikasih jalan untuk beramal. Tapi kalau Allah nggak suka, maka kita dikasih acara debat terus, Pak. Sehingga akhirnya debatnya semangat, tapi amalnya nggak ada. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maka di kesempatan malam hari ini coba bersama-sama kita mengaca, mengecek seberapa dalam cinta kita kepada Nabi Muhammad. Karena sekali lagi, tanda bahwa kita cinta Allah itu kita juga mencintai Nabi Muhammad, mengikuti beliau salah satunya. Hal ini penting supaya kita semuanya tidak disibukkan sesuatu yang artifisial, cuma tampilan luar, tapi ternyata substansinya kita nggak dapat. Ya, kita mengaku saya lebih cinta Nabi, saya lebih cinta Nabi. Nah, sekarang kita buktikan. Karena cinta kepada Nabi Muhammad itu ada definisinya. Bukan klaim, bukan asal ngaku-ngaku, bukan merasa-merasa, tapi benar-benar harus ada wujud nyata. Begitu ya. Nah, maka dari sinilah kita perhatikan dulu para ulama pun akhirnya ya membiarkan aja perbedaan pendapat soal Maulid. Ya, dikarenakan mereka semuanya dulu memandang Maulid hal yang positif. Sebab zaman dulu Maulid Nabi itu agendanya ya. Jadi dulu Maulid Nabi itu pertama kali yang adakan orang Syiah. Jelas, nggak boleh ada yang nolak fakta ini ya. Di Mesir abad ke-5 yang berkuasa itu orang Syiah. Mereka lah yang pertama kali ngasih contoh Maulid. Cuman zaman itu Maulidnya ada 6, Mbak, bukan 1. Maulid Nabi, Maulid Fatimah, Maulid Hasan, Maulid Husain, Maulid Ali, sama satu lagi Maulid Presiden. Jadi setiap tahun itu Maulidnya berapa kali? 6. Nah, tidak berapa lama pada abad ke-6 untuk orang-orang Syiah berhasil dikalahkan orang-orang Turki Saljuk, orang-orang Sunni. Akhirnya apa yang sudah berjalan di masyarakat yang bernama Maulid itu yang ada 6, semuanya dihilangkan, disisain 1 doang, yaitu Maulid Nabi. Nah, sekarang acaranya apa, Pak? Maulid Nabi zaman itu menyantuni anak yatim, bersodakoh, sama membaca Syama'il Muhammadiyah. Ini agendanya cuma 3 doang. Jadi nggak ada joget-joget, Pak ya? Nggak ada. Sekarang Maulid mah seru banget, begitu ya? Bahkan ada yang ribut, begitu ya? Nah, itulah mungkin suasananya sekarang begitu.
Jadi memang nuansanya lain. Jadi kalau zaman itu maulid itu isinya menyantuni anak yatim, itu agenda nomor satu. Yang kedua, banyak-banyak sodakoh, berbagi makanan terutama. Yang ketiga, yaitu membaca Syama'il Muhammadiyah dan Sirah Nabawiyah, pribadi Nabi Muhammad serta perjalanan hidup beliau dari sejak lahir sampai wafat. Kenapa itu dilakukan dan dibiarkan tetap ada oleh pemimpin-pemimpin Kesultanan Sunni? Karena mereka saat itu sedang menghadapi perang salib. Akhirnya untuk mengingatkan umat Islam perjuangan Nabi Muhammad, mereka melalui agenda apa? Maulid Nabi. Sehingga pada waktu itu dijelaskan perjalanan hidup Nabi Muhammad dari sejak lahir sampai wafat. Nabi Muhammad itu di Mekah 13 tahun dakwah terus, tapi di Madinah 10 tahun perang terus, biar umat Islam itu nanti terpompa semangatnya untuk membela agama. Karena pada waktu itu umat Islam sedang menghadapi perang salib. Perang salib itu abad 11 sampai abad 13, 200 tahun. Ya. Sehingga pada waktu itu dibutuhkan wahana ngingetin umat Islam pentingnya untuk mempertahankan agama. Itu didapatnya saat momen apa? Maulid. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi, Nuruddin Zangki, dan sultan-sultan Islam pada waktu itu tetap mengadakan maulid atas dasar itu. Makanya maulidnya zaman itu tegang, Mbak. Maulidnya serius. Maulidnya bawaannya apa? Bawaannya semangat. Ya, mungkin setelah sekarang nggak ada perang, nggak ada angin, nggak ada hujan, ya maulidnya lain, begitu ya. Jadi berbeda. Bahkan sekarang kalau maulid sudah banyak yang ditambahin joget ya. Nah itu lain lagi sudah yang seperti itu. Ya. Jadi maulid bukan berarti bebas dilaksanakan kayak gimana, enggak. Para ulama tetap membuat aturan. Makanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyampaikan apa tentang masalah maulid. Maulid yang beliau pandang mulai makin kesini makin kesono, kata beliau. Itu yang bilang Kiai Haji Hasyim Asy'ari loh ya. Maulid makin kesini makin kesono, banyak kemungkaran, banyak ikhtilat, banyak mubadir, kata beliau. Itu tidak sesuai dengan maulid yang digagas oleh para ulama. Harusnya itu agendanya pokoknya nyantunin anak yatim, banyak-banyak sedekah, sambil diadakan daurah tentang apa? Sirah Nabawiyah sama Syama'il Muhammadiyah. Nah sekarang mungkin itu semuanya kita anggap sudahlah, biar ulama saja yang menjelaskan itu, dan sekali lagi yang pro maupun kontra ulamanya sama-sama kuat dan diikuti oleh umat Islam, Mbak ya. Semuanya imam, panutan. Maka kita semuanya ikuti ulama yang kita anggap benar. Besok pada hari kiamat tinggal kita bertanggungjawabkan. Nah sekarang bagaimana kita membuktikan saja sekarang kita ini cinta Nabi apa enggak, gitu ya. Nah cinta Nabi itu salah satu buktinya adalah kita pengen banget ngelihat Nabi Muhammad. Itu bukti kita cinta, Pak. Bukti bahwa kita itu benar-benar mengidolakan Nabi, itu pengen banget ketemu Nabi, pengen banget deket Nabi. Ya, itu ciri yang tidak terbantahkan. Di dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, "Inna asyadda ummati hubban li yawaddu ahaduhum ayyarani bi ahlihi wa malihi." Sungguh umatku yang paling cinta kepadaku itu cirinya apa? Dia pokoknya pengen ketemu aku, bahkan rela ngorbanin anak, istri, dan seluruh harta bendanya biar bisa ngelihat aku. Ya, makanya dulu para sahabat itu demi ikut Nabi, Pak, pengen tinggal bersama Nabi, apa aja pokoknya dikorbanin. Yang di Mekah itu punya bisnis sudah menggurita, tinggalin demi ngikut Nabi. Suhaib Ar-Rumi itu sudah jadi orang kaya di Mekah hasil kerja, Pak. Begitu dia mau ikut Nabi di stop sama orang Quraisy. Stop. Enak saja kamu mau pergi. Kamu dulu itu orang budak dari Romawi, nggak punya apa-apa. Giliran sekarang udah punya duit, kamu mau bawa pergi terus ngikut Muhammad. Kalau mau pergi sono, duitnya tinggal. Maka Suhaib menyampaikan, baik, ambil aja duitnya. Saya sama Muhammad. Subhanallah ya. Sehingga pada waktu itu
Rasul nanya, kenapa telat Suhaib? Gitu. Rasulullah kemarin masih ribut sama orang Quraisy. Harta saya disita semua. Saya serahkan biar saya bisa tetap bersama Anda. Maka Rasul menyampaikan, Rabihat tijaratus Suhaib. Ya, sungguh beruntung sekali apa yang kamu lakukan. Jualanmu masuk ini, ya. Jualan yang beruntung kamu. Jadi artinya dalam hal ini, orang kalau cinta Nabi itu salah satu cirinya kangen, rindu, pengen banget melihat Nabi, pengen ketemu Nabi, Pak. Itu yang bukti paling nyata. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Muhammad bin Sirin, beliau menceritakan, wa inna fi baitina la sya'ratun li Rasulillah. Sungguh di rumah kami itu ada sehelai rambut Nabi Muhammad. Hiya ahabbu ilaina minad dunya wa ma fiha. Kami itu ngelihat rambut itu lebih seneng ketimbang dunia dan seisinya pokoknya. Itu cuman ngelihat apa? Rambut doang. Itu senengnya bukan main. Ini rambut Nabi. Cuman kan Muhammad bin Sirin kan tabiin senior, Pak. Berarti ketemu sahabat. Berarti rambutnya rambut Nabi beneran. Adapun kalau sekarang sudah nggak ada. Ya. Ini jenengan kalau seandainya ada yang jualan rambut Nabi begitu, nggak ada, Pak. Rambut nenek ada ya. Rambut nenek banyak, tapi kalau rambut Nabi nggak ada. Sudah tidak tersisa satupun bekas-bekas peninggalan Nabi Muhammad, termasuk sehelai rambut pun udah nggak ada. Ya, zaman itu kan zaman masih ya puluhan tahun dari Rasulullah, sehingga rambut itu masih mungkin ada. Dan lagi pula Muhammad bin Sirin dapatnya dari sahabat, sehingga yakin betul itu memang asli rambut Rasulullah. Nah kalau sekarang enggak, ya makanya kita perlu ngaji sama ilmu Muhammadiyah biar nanti enggak ketipu. Jangan-jangan dikasih rambut, ini rambut Rasulullah ini, warnanya pirang begitu ya. Wah salah, Pak. Nabi Muhammad rambutnya hitam. Jadi kalau jenengan dapat rambut Rasul kok warnanya pirang, ini rambut londo, Pak, ya, bukan rambutnya Rasulullah, ya, rambutnya orang Eropa ini, ya. Nabi Muhammad rambutnya hitam. Bahkan kata Anas bin Malik sampai wafat Nabi Muhammad itu ubannya nggak sampai 15 helai lah. Dalam Syama'il Muhammadiyahnya At-Tirmidzi disebutkan bahwa mata Rasulullah saat wafat rambut putih di kepala beliau nggak sampai 20 helai pokoknya. Ya, berarti ini menandakan rambut Nabi Muhammad itu warnanya masih hitam. Ya, nah jemaah sekalian yang dirahmati Allah, barakallahu fikum. Maka mari bersama-sama kita cek seberapa rindu kita terhadap Nabi Muhammad. Yang ditandai dengan apa? Pengen sekali ketemu Nabi Muhammad. Ya, kalau ada kesempatan untuk dekat sama Nabi, itu yang harus kita kejar. Itu bukti cinta. Soalnya nanti di akhirat ada manusia-manusia yang nggak bisa ketemu Nabi, tidak diakui umat Nabi, ditolak sebagai umatnya Nabi Muhammad, dan tidak akan diberi syafaat oleh Nabi. Ini yang sangat berbahaya. Ya, maka kita semuanya sebagai pecinta Nabi Muhammad, mari bersama-sama kita mencari jalan biar besok di akhirat kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Yang pertama, diriwayatkan dari Tsauban, dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi. Kalau kita pengen dekat sama Nabi, Pak, caranya adalah taati perintah Allah dan Rasul semuanya. Diriwayatkan dari Tsauban, suatu ketika beliau menemui Nabi Muhammad, badannya kurus, kering, kerempeng. Padahal tahun sebelumnya badannya gemuk, seger. Maka Nabi Muhammad bertanya, wahai Tsauban, ada apa denganmu? Kamu kenapa? Maka Tsauban menjawab, wahai Rasulullah, saya itu rindu banget pengen ketemu Anda. Saya itu setiap hari mikirin Anda terus. Tapi alhamdulillah sekarang bisa ketemu Anda lagi. Tapi ini belum ngobatin wahai Rasul. Loh kok belum ngobatin? Saya berpikir lagi nanti kalau di akhirat apakah saya ketemu Anda lagi atau tidak? Karena amal saya sama Anda jelas jauh. Anda kalau malam sholat tahajud sampai kakinya pecah. Lah saya ngoro. Ya, Anda tiap hari punya duit mesti infak. Saya tabungannya membengkak. Ya, Nabi Muhammad itu menyampaikan apa, Pak? Seandainya saya dikaruniai segunung Uhud emas, maka saya nggak akan bahagia sebelum menghabiskannya untuk infak. Lalu saya sisakan untuk membayar utang sama nafkah anak istri. Itu Nabi Muhammad, Pak.
Makanya kalau ada orang yang lancang bilang, wah Muhammad itu siapa begitu, coba ditiru kalau berani, ya. Beliau menyampaikan, lau anna li mithla uhudin dahaban, andai aku punya duit segunung Uhud, saya belum bisa bahagia sebelum menginfakkan semuanya sampai tersisa untuk bayar utang sama nafkah anak istri, sisanya infak semua. Ya, nah pada waktu itu Thauban merasa bingung, wahai Rasulullah gimana ini? Besok saya ketemu Anda lagi apa enggak? Anda pasti bersama para nabi, lah saya bersama hamba-hamba yang di bawah sono, jauh dari Anda. Maka Rasul kemudian membacakan firman Allah, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul, maka kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, syuhada, dan juga orang-orang soleh. Merekalah sebaik-baik teman hidup. Ya, jadi kata Rasulullah, kalau kamu pokoknya nurut terus sama Allah, sama aku, besok ketemu lagi. Maka kata Nabi Muhammad apa Pak? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggak mau. Siapa yang nurut berarti mau masuk surga. Siapa yang enggak nurut berarti enggak mau masuk surga. Jadi cara pertama kita buat jalan ketemu Nabi Muhammad gimana Pak? Taati Allah, taati Rasul. Ingat, yang sering kali bikin kita durhaka sama Allah dan Rasul itu apa sih Pak? Yang pertama gara-gara kita ngikutin tradisi, akhirnya kita tidak mau ngikutin syariat. Yang kedua, gara-gara kita ngikutin logika, akhirnya kita nggak mau ngikutin syariat. Yang ketiga, kita ngikutin hawa nafsu, akhirnya kita melawan syariat. Yang keempat, kita mengandalkan perasaan, akhirnya kita mengabaikan syariat. Ini hati-hati, 4 hal ini penyakit yang bisa bikin kita menolak syariat. Maka dari itu syarat pertama, pengen ketemu Nabi di akhirat, pengen jumpa beliau, lihat beliau, dekat beliau, taati beliau, taati Allah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, apa yang bisa membuat kita nanti di akhirat dekat dengan Nabi Muhammad? Ya. Yang bisa membuat kita di akhirat ketemu Nabi Muhammad, yaitu cinta pada Nabi Muhammad dengan spesifikasi seperti ini. Bukan asal cinta ini. Ya. Ini bukan sekedar cinta biasa, Pak. Ini cintanya luar biasa. Ya, yang seperti apa? Mencintai Nabi Muhammad melebihi anak, orang tua, istri, harta benda, dan melebihi semua makhluk. Nabi Muhammad harus ditaruh nomor 1. Itu baru nanti kita bersama beliau, Pak. Ya, la yu'minu ahadukum, saya ringkaskan dari berbagai hadis, mungkin lafadznya kalau diringkas seperti ini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabban nasi ilaihi min waladihi wa walidihi wa ahlihi wa malihi wal khalqi ajma'in. Kalian belum dianggap imannya sempurna sampai bisa mencintaiku melebihi anak kalian, orang tua kalian, istri kalian, harta benda kalian, ya, melebihi seluruh manusia di bumi. Kalau sudah begitu, barulah kalian cinta aku. Nah, kalau sudah seperti itu, kata Nabi Muhammad, belum menyampaikan apa? Ya, anta ma'a man ahbabta. Kamu nanti akan dikumpulkan dengan yang kamu cintai. Kalau cintanya begitu, Pak. Ya, cinta yang sampai level berani mengorbankan apapun demi dia, demi Rasulullah. Itu kelak kita akan berkumpul dengan Nabi Muhammad. Makanya para sahabat itu dulu kalau Nabi diserang, Pak, semuanya siap jadi tameng, Pak. Babak belur, bonyok-bonyok gak apa-apa. Karena kenapa? Mumpung ada kesempatan membuktikan cinta pada Rasul. Pada perang Uhud, Nabi Muhammad keperosok dalam lubang, lalu ada seorang budak dari Mekah yang bernama Ibnu Kumaiyah bawa tombak, Pak. Para sahabat langsung buat pagar di depan beliau. Ada yang kena sabetan pedang, tusukan panah, ada yang kena tombak. Semuanya dilakukan demi apa? Melindungi Nabi Muhammad. Itu cinta beneran tuh, sampai diri sendiri pun dikorbankan. Ya, sampai diri sendiri pun dikorbankan. Adapun kalau cinta-cinta ngaku-ngaku doang, cinta
tapi nggak ada buktinya, ngikutin sunnah aja nggak mau, dikasih contoh Nabi aja malah diejek, ya maaf Pak ya, yang seperti itu cinta yang omong kosong, bukan cinta begitu yang bersama Nabi nanti. Makanya diriwayatkan bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki yang bertanya, wahai Rasulullah, kapan kiamat? Maka Rasul balik bertanya, kamu nanya kiamat emang udah nyiapin apa? Orangnya bingung, ya nggak ada Rasul, saya yang cuman tahu, pengen tahu aja kiamat kapan begitu. Ya paling modal saya cuman cinta Allah, cinta Rasul. Maka Nabi Muhammad menyampaikan, anta ma'aman ahbabta, kamu pokoknya besok akan dikumpulin bersama yang kamu cintai. Makanya tolong kita kalau mencintai sesuatu, ngefans, tolong pastikan itu ahlul jannah Pak, biar besok kumpulnya di surga. Jangan seneng sama orang kafir, karena nanti takutnya dikumpulin di tempat yang sama. Ya, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Takutnya nanti dikumpulkan antara idola sama fansnya, dikumpulin jadi satu. Begitu ya. Nah, maka kalau ngefanslah ahlul jannah. Siapa yang kita perkirakan masuk surga, nah silahkan cintai orang seperti itu. Ya, jamaah sekalian. Kemudian dalam riwayat yang lain ada seorang laki-laki datang kemudian menyampaikan, wahai Rasulullah, saya bingung katanya. Bingung kenapa? Saya itu mencintai kaum mereka itu amal solehnya Masya Allah, sedangkan saya amalnya kurang. Di akhirat nanti ketemu apa enggak ya? Seperti itu ya. Maksud sahabat ini, saya mencintai Anda dan amal kita selisihnya jauh. Maka kemudian Rasul menyampaikan, almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Ya, akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Kamu cinta Nabi Muhammad, akan dikumpulkan bersama dia. Makanya Anas bin Malik mengatakan, uhibbu Rasul wa uhibbu Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa illam akun fil amali mithlahum. Kata Anas bin Malik, sejak dengar kata-kata itu saya langsung memutuskan cinta Nabi, cinta Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, walaupun amal saya enggak nyampe kayak mereka, tapi pokoknya saya cinta mereka. Begitu ya. Nah, disinilah maka bukti bahwa kita ini benar-benar cinta Nabi adalah kita semuanya pengen deket Nabi. Jalan yang kedua biar bisa deket Nabi Muhammad di akhirat pakai apa? Harus mencintai Nabi Muhammad melebihi apapun juga. Ya. Yang ketiga, apa yang bisa mendekatkan kita dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti? Ya, supaya kita semuanya bertetangga lah dengan Nabi Muhammad, Pak. Yaitu akhlakul karimah, akhlak mulia. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni manzilatan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan. Manusia yang paling aku cintai dan paling dekat denganku pada hari kiamat tempat duduknya adalah yang paling baik akhlaknya. Tolong kita semuanya pastikan jadi orang berakhlak mulia. Saksi pertama adalah pasangan hidup. Jadi kalau istri jenengan ditanya, Mbak, suamimu bagaimana? Wah, mantul. Berarti kita bagus, Pak. Tapi kalau sampai ya istri kita ditanya orang, Mbak, suamimu gimana? Waduh, gombal itu ngelimpruk terus ya. Di rumah kerjanya tidur terus ya. Lihat istrinya nyuci baju segunung dilihatin doang gitu. Ini berarti alamat Pak kita Pak. Ya. Kalau orang terdekat aja udah memberi kesaksian, itu saksi paling valid. Begitu. Anak kita juga jadi saksi terhadap akhlak kita. Emang bapakmu gimana? Oh, bapak saya sih baik banget orangnya. Alhamdulillah. Jangan sampai bapak saya, waduh, bisa mati saya ketahuan begitu ya. Ya ini berarti pertanda kita orang tua nggak baik lah. Anak aja sampai udah bisa memvonis. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang bisa merasakan akhlak kita siapa sih? Ya, pasangan hidup ya. Sekali lagi pasangan hidup. Makanya Nabi Muhammad itu istrinya ditanya, Nabi Muhammad kayak gimana? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad itu ya semulia Quran pokoknya. Khadijah pun itu kalau ngelihat Nabi itu udah nggak usah takut ya Mas, kamu itu orang baik, suka nyambung silaturahmi. Istrinya yang bersaksi Pak. Kebayang ya?
istrinya yang bersaksi. Begitu juga Rasulullah kalau ditanya tentang Khadijah, pokoknya jempol terus Pak. Nabi Muhammad kalau nggak di stop itu cerita terus tentang kebaikan Khadijah. Itu berarti istrinya nyenengin. Begitu. Ya. Makanya ini juga sama, istri itu disaksikan loh akhlaknya oleh suami. Suami disaksikan juga akhlaknya oleh istri, masing-masing kita saksi. Ya. Begitu juga kalau ada yang nanya, Kang, istrimu gimana Kang? Gitu ya. Alhamdulillah, istriku tuh baik banget. Terus pokoknya saya seperti dapat bidadari. Alhamdulillah, ibu-ibu selamat kalau udah kayak gitu. Ya, kalau sampai seorang suami nanya kepada temennya begitu, emang istrimu gimana? Malampir gitu ya. Ini alamat berarti Pak. Ya. Jadi kalau udah seperti itu ya menyeramkan berarti kondisi kita. Kita kalau pengen deket sama Nabi Muhammad di akhirat, bukan harus jadi pejabat, gak harus jadi konglomerat, tapi harus berakhlak. Gak berakhlak gak bakal bisa duduk sama Nabi Pak kita. Gak bisa sejajar sama Rasul kita. Kalau gak punya akhlak. Modalnya akhlak, gitu ya, seperti itu. Ya paling tidak pokoknya semua orang ngerasakan lah. Bahkan kalau bisa Pak, semua yang ketemu kita punya kesan kita orang baik. Ketemu sekali aja nggak lupa Pak. Jangan kebalik, ketemu sekali gelonya nggak habis-habis gitu ya. Ketemu sekali sakit hatinya nggak hilang-hilang. Wah bahaya itu. Saya sering kali dengar ada orang bilang, wah kalau ketemu lagi saya tempeleng tuh orang. Nah itu berarti ketemu pengalaman pertamanya jelek Pak. Makanya dia berharap ketemu lagi mau nempeleng gitu ya. Jadi itu pertanda buruk. Kalau bisa orang ketemu kita sekali langsung habis itu tuh, Masya Allah baik banget itu orangnya. Masya Allah luar biasa. Begitu ya. Itu baru keren. Begitu. Berarti kita akhlaknya mulia betul. Sebagaimana dalam kisah ada seorang laki-laki yang bernama Al-Bazzar dari madhab Hambali Pak, ulama madhab Hambali. Beliau pada waktu itu ketemu sama seorang kakek-kakek. Pertama kali kakek-kakek ini kan kehilangan kantong yang berisi mutiara, dikembalikan. Ketika mau dikasih imbalan dia nggak mau Pak, nggak usah, silakan diambil. Itu sampai akhirnya kakeknya pulang itu cerita terus panjang jalan. Kemarin di Mekah ketemu ada orang baik banget, saya kasih imbalan masa nggak mau padahal dia nemukan. Sampai akhirnya tiap malam doa Pak di rumah, ya Allah jadikanlah itu menantu saya. Sampai akhirnya ini ya Al-Bazzar ini entah karena suatu hal dia terdampar di sebuah pulau, lalu kemudian akhirnya jadi menantunya beneran Pak. Ya, itu kisahnya panjang ya, mungkin tidak cocok diceritakan di momen ini. Yang jelas di situ kesan pertama itu gak bisa dilupakan ternyata. Maka pastikan kita semuanya punya akhlak, begitu ya. Kalau pengen dekat sama Nabi Muhammad, ketemu beliau, memandang beliau, lihat senyuman beliau, orang yang paling sayang kita, orang yang paling ya berkorban untuk kita, silahkan perbaiki akhlak. Kemudian yang selanjutnya apalagi yang bisa membuat kita dekat dengan Nabi Muhammad, yaitu ngurusin anak yatim. Insyaallah sudah sering mendengar hadisnya ya. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang mengurus anak yatim besok di surga begini. Jadi tolong kalau ada program anak yatim bismillah ikut nimbrung pokoknya Pak. Terus gak apa-apa 10.000, 20.000, 30.000 pokoknya nimbrung biar besok makin dekat dengan Rasulullah. Ya, kata Syamsul Haq Al-Abbadi dalam Aunul Ma'bud Sarah Sunan Abi Dawud, cukuplah kita dengar hadis ini aja udah semangat bantuin anak yatim. Apalagi kalau anak yatimnya pinter Pak, bismillah, carikan pendidikan, biayain supaya nanti jadi orang bermanfaat. Ya, jadi orang yang ngurusin anak yatim pada hari kiamat sama Nabi Muhammad 11-12 di akhirat. Dekat sekali ya. Silahkan bagi yang pengen mendapatkan kursi terdekat dengan Nabi Muhammad, yaitu mengurus anak yatim. Kemudian apalagi yang bisa membuat kita makin dekat dengan Nabi Muhammad di akhirat, yaitu kita banyak-banyak sholat sunnah. Karena sholat wajib kan perintah Allah. Kalau sholat sunnah kan contohnya dari siapa? Rasul. Siapa yang sholatnya makin ya banyak sholat sunnahnya, maka dia besok pada hari kiamat makin dekat dengan Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Robi. Suatu ketika Robi ini tiba-tiba entah ada angin gak ada hujan, tiba-tiba dia mepet Nabi Muhammad terus Pak. Nabi Muhammad mau makan, beliin makanan. Nabi Muhammad mau keluar, pasangin sendal.
Nabi Muhammad mau wudu, ambilin air. Ya. Pokoknya mepet Nabi Muhammad terus berhari-hari. Nabi Muhammad mau ngapain aja pokoknya, sini Rasul biar saya aja. Sini biar saya bantuin Rasul. Akhirnya setelah beberapa hari Rasul nanya, Robi, sini. Saya mau nanya, kamu dari kemarin mepet saya terus, kenapa? Mau apa kamu sebenarnya? Gini Rasul, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya pengen besok di surga dekat sama Anda. Tetap bersama Anda, nggak bisa. Maka kata Nabi Muhammad, a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantulah aku mewujudkan impianmu dengan kamu banyak-banyak bersujud. Maksudnya banyak sholat sunnah. Ya minimal qiyamul lail, sholat duha, sama sholat rawatib. Bagus lagi tambahin tahiyatul masjid, sholat zuhur, keluar rumah, masuk rumah, ya tambah bagus. Ya, tapi kalaupun itu tadi juga sudah cukup, insya Allah, Pak. Ya, makin sering bersujud, berarti kita posisinya makin dekat dengan Nabi Muhammad. Nah, kemudian apalagi yang bisa membuat kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat, supaya kita ini enggak ya kehilangan jejak Nabi Muhammad di sana. Yaitu kita semuanya banyak-banyak bersolawat. Kata Nabi Muhammad, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Manusia yang paling dekat denganku pada hari kiamat siapa? Yang paling banyak sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya, jamaah sekalian, jadi umat Islam ini diperintahkan untuk sholawat. Kalau kata Imam Nawawi, yang wajib sekali seumur hidup, tapi selebihnya sunnah. Kapan disunahkan? Pagi 10 kali, petang 10 kali. Kemudian kapan lagi? Setiap masuk masjid, keluar masjid. Jadi masuk masjid itu Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Terus tambah lagi a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Masuk masjid. Keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Terus kemudian terkhusus diperbanyak lagi di hari Jumat. Itu kalau pengen makin dekat dengan Rasul. Kenapa Pak? Kok kita kalau sholawat makin dekat dengan Rasul? Karena setiap kali kita sholawat, maka sholawat itu akan dikirimkan ke Nabi Muhammad oleh malaikat. Dan malaikatnya bilang, ini sholawat dari umatmu, namanya Fulan bin Fulan. Nama kita dan bapak kita kesebut. Nah kalau Nabi denger sehari 10 kali, apalagi sehari sampai 50 kali, 100 kali, gimana nggak kenal Pak? Ya, kenal banget nanti Nabi Muhammad sama kita. Karena malaikat datang, Rasulullah, inna ummataka, umatmu, namanya Fulan bin Fulan, yubalik, ya, lakas salam, menyampaikan salam buat Anda. Oh ya, waalaikumsalam. Balik lagi Pak. Oh, dia sholawat lagi, Rasul, dia sholawat. Disebutkan lagi namanya. Makanya pada hari kiamat kita pasti bakal dicari-cari Nabi Muhammad Pak. Kalau di telaga Nabi Muhammad nungguin kita, akan dicek, Fulan bin Fulan udah hadir belum? Udah Rasul, alhamdulillah. Fulan bin Fulan belum ada Rasul, kayaknya hisabnya susah. Rasul datang ke tempat hisab Pak, untuk bantuin kita Pak, untuk nolongin kita. Gara-gara kita banyak bersolawat. Si Fulan bin Fulan kok belum datang? Itu Rasul timbangan amalnya berat kayaknya dia. Ya, akhirnya kemudian didatengin, dibela oleh Nabi Muhammad, lalu kemudian diselamatkan. Maka dari itulah ini amalan yang sangat-sangat penuh barokah, kata Al-Imam As-Sakhawi ya. Maka diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dari Ubay bin Ka'ab. Suatu ketika Nabi Muhammad bertanya, wahai Ubay, kamu sehari sholawat berapa kali? Ya pokoknya ada sisa waktu sholawat Rasul. Oh ya kurang. Kalau begitu sepertiga waktu saya sholawat semua Rasul. Ya boleh sih, tapi kalau tambah bagus. Ya kalau begitu 2/3 Rasul. Ya bagus sih, tapi kalau tambah lagi tambah bagus. Kalau begitu semua waktu yang kupunya aku pakai sholawat wahai Rasul. Kata Rasul, idan yukfahammuka wa yukfaru dambuka. Kalau kamu lakukan itu berarti semua impianmu akan terwujud dan semua dosamu akan diampuni Allah. Kalau kamu memang bisa tiap hari sholawat full dari pagi sampai petang.
Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ya, sholawat lain sama qasidah loh Pak ya. Ini jenengan nyanyi kiranya sholawat, lain itu qasidah ya. Qasidah sama sholawat lain. Sholawat kok duktu walalan atakhalla begitu. Ini sholawat apa Pak? Bukan sholawat ya. Qasidah itu. Qasidah enggak ada pahalanya. Kalau sholawat ada. Ya, maka sholawat yang diperintahkan. Kemudian yang selanjutnya apalagi yang bisa membuat kita ini besok dekat sama Nabi Muhammad, yaitu ngerawat anak perempuan dengan baik. Karena Nabi Muhammad anaknya semuanya perempuan. Beliau itu anaknya perempuan semua. Ummu Kulsum, Ruqayyah, Fatimah, perempuan semua. Yang laki-laki wafat, ya, yaitu Abdullah, Qasim sama Ibrahim. Nah, ini Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, ini semuanya adalah perempuan. Siapa yang merawat anak perempuan dengan baik, ana wa huwa fil jannati kahatain. Besok kita di surga gini pokoknya, kata Nabi Muhammad, Pak. Dan ngerawat anak perempuan ini enggak mudah, Pak. Kalau zaman dulu ya, yang namanya wanita itu hanya keluar itu pas Idul Fitri, Idul Adha sama pas istisqa, Pak. Selain itu di rumah terus pokoknya. Ya, itu yang dilakukan perempuan. Nah, berbeda dengan sekarang, barangkali anak perempuan kita ini suka keluyuran dan lain sebagainya, maka kita sebagai orang tua tolong jangan pernah biarkan mereka keluar tanpa pengawasan. Awasi, ya, benar-benar apa? Pantau, ya, jagain biar tetap bersih, suci. Saya membaca berita dari Demak, Pak. Wah, gak tega saya, Pak. Ya Allah, ya Rabbi. Ya, di sebuah sekolahan itu, naudzubillah min dzalik. Pergaulan laki-laki perempuannya sudah mengerikan. Jangan baca sendiri, udah nggak pantas mungkin karena ini masjid ya untuk menceritakan hal itu. Ya, kasus terbaru, Pak. Mengerikan. Ya. Jadi jagain anak perempuan itu pahalanya gede, Pak. Makanya jenengan pokoknya jadi bapak-bapak ada teman laki-laki mau datang ke rumah, ngejogrok aja Pak, nggak apa-apa ya. Dia macam gitu, silahkan ngobrol gitu. Sambil gini aja nggak apa-apa Pak. Bil ngopi juga boleh. Ngamankan anak perempuan. Jangan sampai terjatuh dalam perbuatan yang tidak terpuji. Kemudian yang terakhir, kalau kita pengen betul-betul ketemu Nabi Muhammad di akhirat, banyak-banyak doa sejak sekarang. Mintalah kepada Allah. Sebagaimana para sahabat dulu doa, ya Allah, as'aluka murafaqatan nabiyyi fil jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu besok kumpulin lagi sama Nabi Muhammad, jangan terpisah ya Allah. Jangan sampai kami hilang kontak dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jangan sampai kami dipisahkan jarak ya Allah. Itu para sahabat mohonnya begitu. Maka kita juga sama, amal gak dukung, barangkali Pak akhlak juga kurang, ya udah deh kita genepin pakai doa, ya Allah ya Rabbi, walaupun saya kayak begini tapi saya pengen ketemu Nabi ya Allah. Dan kita pada hari kiamat benar-benar satu tempat bersama Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah bukti cinta. Cinta itu bergerak, cinta itu mencari, cinta itu pengen dekat, ya kan ya? Maka dari itu kalau yang ngaku cinta tapi sama sekali nggak pengen dekat Nabi Muhammad, maaf, itu semuanya omong kosong, ya. Itu cinta ala orang munafik, itu cinta palsu, ya, bukan cinta yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di kesempatan malam hari ini kelak bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan wa baraka fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.